Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sorry, si ibu-ibu kayaknya nih, belum ada bapak-bapak. Hari ini mohon maaf karena terlambat menginformasikan terkait link webnya. Seharusnya semalam tapi saya, apa namanya, eee, terlupa semalam mengirimkan. Saya baru tadi pagi dan kemudian diingatkan oleh Mbak Kristanti tadi tadi pagi. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua dan ya mungkin alangkah baiknya kita juga sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di tertimpa bencana saat ini, hanya di Sumatera. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melaksanakan tutorial webinar yang ketiga atau yang terakhir untuk sesi tutorial webinar mata kuliah metodologi penelitian bisnis atau metode penelitian bisnis. Nah, untuk di materi terakhir, nah apakah terlihat di sekalian? Sudah Pak, terlihat. Oke, baik. Nah, baik teman-teman. Jadi yang pertama, untuk slide yang pertama pada kesempatan hari ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana pengolahan dan analisis data. Bagaimana pengolahan dan analisis data. Nah, adapun capaian pembelajaran untuk materi ini, yang pertama tentu Bapak Ibu nanti diharapkan itu bisa menjelaskan proses pengolahan data. Seperti apa proses pengolahan data yang Bapak Ibu telah lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu kan bisa menjelaskan teknis-teknis analisis data. Kemudian yang ketiga, mengolah data penelitian dengan benar. Dan yang terakhir, itu menganalisis data penelitian secara tepat. Nah, bicara tentang data, maka kita bicara bahwa data itu adalah aset penting untuk pengambilan keputusan. Salah dalam pengambilan data, maka bisa jadi atau sangat memungkinkan, sangat pasti pengambilan keputusan yang dilakukan itu salah. Makanya penting kemudian mengambil data, mengolah, lalu kemudian menarik kesimpulan. Sehingga pengambilan keputusannya nanti itu tepat. Kalau datanya keliru, datanya bermasalah, yakin dan pasti bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan juga akan keliru. Nah, kemudian bicara tentang pengolahan data, paling tidak ada yang pertama misalnya pengumpulan, kemudian pembersihan, editing, pengkodean, dan entry. Itu kalau bicara tentang pengolahan data. Bapak Ibu bagaimana misalnya penelitian kuantitatif, mengumpulkan data dari respondennya. Dari data-data dari responden itu kemudian nanti dipilih yang yang kira-kira yang paling sesuai dengan konteks penelitian kita. Kemudian nanti diedit, misalnya dikode, berikan kode, kemudian di entry masuk pada misalnya software-software tertentu. Lalu yang berikutnya analisis data meliputi deskriptif, inferensial, kualitatif, dan kuantitatif. Deskriptif itu menggambarkan data yang telah Bapak Ibu lakukan. Menarasikan, mendeskripsikan, menceritakan. Nah, sementara inferensial itu adalah salah satu analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dari sampel guna membuat kesimpulan yang dapat digeneralkan
kepada populasi yang lebih besar. Jadi ada perbedaan sedikit antara deskriptif dan inferensial. Kalau di deskriptif, analisis data deskriptif itu fokus pada penyajian dan peringkasan data yang diamati secara langsung tanpa membuat kesimpulan untuk populasi yang lebih besar. Sementara kalau inferensial fokus pada penggunaan data sampel untuk membuat kesimpulan dan generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Misalnya, contohnya ya Bapak Ibu kemudian ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh siswa di sebuah sekolah. Jadi kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badannya. Katakanlah ada 100 siswa. Nah, daripada mengukur semua siswa yang 100 atau yang 1.000 orang, anggaplah misalnya 1.000 orang siswa, daripada kita ukur satu-satu yang 1.000 itu, maka Bapak Ibu sebagai peneliti itu ngambil sampelnya secara acak. Lalu kemudian Bapak Ibu menggunakan statistik inferensial tersebut. Statistik inferensial ini untuk memperkirakan rata-rata tinggi badan seluruh populasi di sekolah. Nah, jadi itu ya, data inferensial atau statistik inferensial. Jadi berbeda deskriptif, analisis data statistik deskriptif dan analisis data statistik inferensial. Kalau dia deskriptif, maka fokusnya penyajian dan peringkasan data yang diamati secara langsung tanpa membuat kesimpulan untuk populasi yang lebih besar. Nah, sementara inferensial itu fokus pada penggunaan data sampel, sampelnya saja yang kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan. Nah, itu. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau inferensial, ambil sampel, dari sampel itu dia dibuat kesimpulan. Kalau deskriptif tidak sampai membuat kesimpulan. Kesimpulan yang lebih besar maksudnya. Lalu apa namanya? Ada analisis data kualitatif dan kuantitatif. Poinnya adalah visualisasi data yang kemudian Bapak Ibu telah kerjakan, telah lakukan, telah laksanakan, itu akan membantu Bapak Ibu dalam memahami pola dan hasil penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, adapun diagram alur atau bagaimana proses dalam pengolahan data itu, Bapak Ibu bisa kemudian sama-sama melihat di tampilan. Misalnya yang pertama adalah pengumpulan data. Bapak Ibu pengumpulan data. Contoh misalnya tadi itu, kita ingin mengetahui jumlah tinggi badan siswa. Kita kumpulkan datanya. Oh, di kelas 1 atau kelas karena kita ingin mengetahui tinggi badan siswa yang ada di SMA, di jenjang SMA, maka misalnya di kelas 1 kita kumpulkan datanya, kelas 2 meskipun secara acak ya, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 misalnya. Nah, dari data-data yang telah dikumpul nanti dibersihkan datanya. Pembersihan data itu maksudnya tinggal dipilih data yang relevan. Karena sejadi ada data yang mungkin tidak relevan dengan konteks penelitian kita. Contoh, kita meneliti tentang data tinggi badan. Tinggi badan yang kita maksud ya hanya tinggi badan siswa laki-laki. Nah, ternyata ada data yang masuk, mungkin ada beberapa data yang masuk, ternyata masuk juga data tentang tinggi badan perempuan. Nah, itu tinggal dibersihkan, tinggal dieliminasi saja. Kemudian editing, pengkodean, misalnya pengkodean ini di siswa untuk kelas 11, 10 itu kodenya A misalnya, atau dalam angka Romawi XI 11, kemudian untuk kelas 12 X2 dan seterusnya. Nah, dari pengkodean itu kemudian baru di entry, kemudian ditransformasi tabulasi.
Nah, penelitian paling tidak ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kualitatif yang bisa dilakukan yang pertama misalnya mengidentifikasi tema dan pola. Kemudian pengkodean data. Nah, ini yang tadi. Pengkodean data bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk tema. Bisa dalam bentuk tema. Kemudian penarikan kesimpulan, lalu ada triangulasi data untuk kredibilitas. Nah, software yang kemudian Bapak Ibu bisa lakukan atau gunakan untuk menganalisis data kualitatif, itu misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan software NVivo atau Atlas TI. Ini sebenarnya banyak tutorialnya di YouTube, Bapak Ibu. Atlas TI atau NVivo. Nah, kemudian untuk data kuantitatif, softwarenya itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya SPSS atau Python. Nah, ini beberapa bentuk visualisasi data. Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya histogram, bar chart, pie chart, scatter plot, atau diagram alur. Diagram alur seperti yang tadi ini ya, Bapak Ibu. Ya, diagram alurnya yang kemudian Bapak Ibu ceritakan, narasikan, deskripsikan. Nah, misalnya begini, contoh tabel analisis data. Untuk tujuan data kualitatif itu tujuannya untuk mendalami fenomena. Kita mau mendalami fenomena. Sementara untuk kuantitatif itu mengukur atau menguji hipotesis. Metode yang digunakan untuk penelitian atau data kualitatif itu bisa melalui wawancara, FGD, focus group discussion, atau observasi. Sementara untuk kuantitatif itu bisa dilakukan melalui survei, eksperimen, atau statistik. Hasil untuk data kualitatif bisa dalam bentuk tema, konsep, atau deskripsi mendalam. Sementara data kuantitatif itu hasilnya berupa angka, grafik, atau uji statistik. Nah, kesimpulannya adalah pengelolaan data, bicara tentang pengelolaan data, maka kita bicara tentang proses yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum melakukan analisis data. Nah, analisis kualitatif itu bicara tentang fokus kedalaman, pola dari hasil penelitian kita, tema yang kemudian kita temukan dari hasil penelitian itu. Sementara analisis kuantitatif itu fokus pada generalisasi, statistik. Fokus generalisasi. Bagaimana kemudian kita menguji hipotesis dari contoh statistik inferensial tadi itu. Bagaimana sampel yang kita ambil secara acak itu bisa digeneralisasikan, misalnya bahwa di sekolah di SMA 1 Tangerang, misalnya di SMA 1 Tangerang, itu rata-rata tinggi siswa laki-lakinya 165 cm. Karena memang kuantitatif itu bagaimana kemudian kita menguji hipotesis. Hipotesis itulah nanti yang setelah diuji itu bisa digeneralisasikan. Utamanya dalam analisis statistik diferensial tadi. Jadi dari sampel acak dari 1.000 siswa di SMA 1 Tangerang misalnya, dari 1.000 siswa, ternyata sampelnya itu hanya 100. Dari 100 itu kita temukan rata-rata bahwa tinggi siswa laki-laki di SMA 1 Tangerang itu tingginya 160. Maka tinggi siswa 160 cm inilah yang kemudian digeneralisasikan bahwa seluruh siswa SMA, seluruh siswa laki-laki di SMA 1 Tangerang itu memiliki tinggi badan 165 cm.
Ya meskipun tentu ada bias, tapi seperti itulah datanya. Nah, kemudian dari visualisasi data itu tentu akan meningkatkan pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan. Satu hal yang penting juga Bapak Ibu bahwa validasi dan verifikasi penting untuk keandalan hasil penelitian. Nah, ini yang pernah barangkali disinggung sebelumnya tentang validasi. Misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Bapak Ibu mau menyusun kuesioner. Nah, sebelum kuesionernya dibagikan ke responden, maka memang sebaiknya itu diuji validasi. Bapak Ibu mau mengetahui tentang pemahaman literasi misalnya siswa. Maka sebelum dibagi kuesionernya divalidasi dulu bisa ke validasi ahli. Validasi ahli itu siapa? Ya orang atau pakar pendidikan. Jangan mau meneliti tentang minat belajar, Bapak Ibu validasi ke orang hukum misalnya. Itu tidak relevan. Olehnya itu, validasi dan verifikasi itu menjadi satu hal yang juga sangat penting di dalam penelitian. Agar apa? Agar keandalan, agar data yang kemudian kita telah dapatkan, kumpulkan, itu bisa betul-betul representatif, objektif pada hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, ini contoh misalnya data histogram. Misalnya tentang nilai siswa. Ada 30, 40, 50, 60, 70. Kemudian ada frekuensinya. Sebentar kita lihat. Ini contoh saya Bapak Ibu. Kemudian ada pie chart, distribusi kategori. Ini misalnya, ini juga untuk pie chart, itu cocok digunakan untuk misalnya tentang jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki, perempuan, misalnya laki-laki warna merah, perempuan warna hijau. Akan terlihat presentasinya, berapa persen misalnya laki-laki, berapa persen perempuan. Atau misalnya kita mau mengetahui berapa persentasi jumlah siswa di SMA 1 Tangerang, jumlah siswa laki-laki atau perempuan. Nah, dengan menggunakan pie chart ini, itu bisa kita lihat presentasinya dengan lebih mudah. Karena seluruh lingkaran ini itu artinya 100%. Kalau ternyata warna merahnya lebih katakanlah 80%, maka hampir sebagian dari lingkaran ini itu pasti akan berwarna merah. Sisanya 20% itu misalnya perempuan. Atau juga kita mau menggunakan pie chart untuk melihat presentasi jumlah siswa perempuan yang menggunakan hijab misalnya. Oh, misalnya, atau kita mau melihat presentasi jumlah siswa dari 3 kelas yang ada di SMA 1 Tangerang misalnya. Oh, kelas 1 misalnya berapa persen? Sorry, kelas 1. Kelas 10 berapa persen, kelas 11 berapa persen, kelas 12 berapa persen. Nah, di situ akan tergambar dengan mudah kalau kita menggunakan pie chart untuk melihat presentasi sebuah data. Lalu ada scatterplot. Scatterplot ini untuk mengetahui sebaran data antara dua variabel X dan variabel Y. Sebentar kita lihat ya. Nah, itu tadi tentang atau terkait pengolahan dan
analisis data. Sebelum lanjut, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman, Bapak Ibu? Karena masih ada satu slide lagi. Lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar kita diskusi kalau slide-nya sudah selesai. Gitu ya, Bapak Ibu. Aja dulu, Pak. Oh ya, baik. Bentar. Ya, siap. Makasih Mas Hendrawan. Lalu yang terakhir, hasil pembahasan dan rekomendasi. Bagaimana kemudian hasil penelitian kita itu bisa kemudian kita narasikan, kita deskripsikan, kita urai dalam bentuk pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan teori yang digunakan di bab-bab sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya. Makanya biasanya misalnya di tempat kami ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman, di tempat kami itu struktur penulisan untuk karya tulis ilmiah, skripsi dan seterusnya, utamanya skripsi untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka dimulai dari misalnya bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Isinya latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah, dan tinjau penelitian terdahulu, tinjauan penelitian terdahulu, fokus dan deskripsi fokus, dan tujuan penelitian. Lalu kemudian di bab 2 itu bicara tentang tinjauan teori. Teori apa yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan. Misalnya kita meneliti tentang perilaku siswa di sekolah terkait, atau misalnya motivasi belajar siswa, analisis motivasi belajar siswa di SMA 1 Tangerang misalnya. Maka teori yang bisa digunakan adalah teori motivasi, atau misalnya teori tentang perilaku, atau misalnya tentang teori belajar, teori pembelajaran, dan seterusnya. Nah itu di bab 2. Lalu bab 3 ada metode penelitian. Metode apa yang digunakan? Kuantitatif kah, kualitatif, atau kualitatif, atau misalnya mix method. Lalu di bab 4, nah ini hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini berarti kalau kita melakukan penelitian lapangan, wawancara, ya berarti hasil wawancara yang kemudian kita dapatkan di lapangan itu yang kemudian ditampilkan di hasil penelitian. Kalau pembahasan, analisis pribadi kita tentang tentang hasil wawancara kita yang dikaitkan dengan teori yang kita gunakan di bab 2 sebelumnya. Di pembahasan ini tentu basisnya adalah analisis kita yang berkaitan dengan hasil wawancara, kemudian yang berkesesuaian dengan teori yang digunakan. Artinya bahasan di sini itu tidak berdasarkan pada opini pribadi si peneliti, tapi ada hasil wawancara, data yang diperoleh dari lapangan, informasi yang diperoleh dari responden, itu yang kemudian digunakan di pembahasan. Nah, adapun capaian pembelajaran untuk slide di sini itu Bapak Ibu atau teman-teman itu mampu mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian itu sendiri. Namun secara khusus, teman-teman, Bapak Ibu bisa menyajikan hasil penelitian secara tekstual, bisa dalam bentuk tabel, atau bisa dalam bentuk grafis. Yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan pembahasan hasil penelitian, bisa menarasikan pembahasan hasil penelitian. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa
merumuskan rekomendasi penelitian, dan yang terakhir bisa menjelaskan implikasi hasil penelitian. Jadi begini ya Bapak Ibu, bahwa ada sedikit perbedaan antara implikasi dengan saran. Meskipun substansinya, implikasi dan saran itu ke pihak yang berkenaan dengan hasil penelitian kita, hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Implikasi itu maksudnya atau maknanya adalah arti dan dampak dari temuan yang kita lakukan. Sementara saran, apa yang sebaiknya dilakukan setelah tahu temuan itu. Jadi kalau implikasi itu dampak dari temuan kita, kalau saran, apa yang sebaiknya dilakukan setelah tahu temuan itu. Contohnya misalnya begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu melakukan penelitian tentang ada hubungan yang signifikan antara PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan status gizi remaja, status gizi siswa di SMA 1 Tangerang tadi. Jadi Bapak Ibu lakukan penelitian atau hasil temuan dari penelitian Bapak Ibu tentang perilaku hidup bersih dan status gizinya, itu ternyata ada hubungan yang signifikan. Maka implikasinya itu Bapak Ibu bisa menuliskan, implikasi teoritisnya maksudnya, Bapak Ibu kemudian bisa menuliskan, temuan ini menguatkan teori bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu berkontribusi terhadap status gizi siswa di SMA 1 Tangerang. Nah, kalau saran, Bapak Ibu kemudian misalnya sarannya ke siapa? Ke orang tuanya kah? Atau ke guru atau ke sekolah? Nah, ke sekolah misalnya Bapak Ibu bisa menyarankan untuk pihak sekolah agar misalnya membuat program rutin cuci tangan pakai sabun sebelum makan di kantin misalnya. Itu disarankan supaya perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa meningkatkan gizi siswa di SMA 1. Atau misalnya Bapak Ibu bisa memasang atau mencetak poster atau baliho tentang perilaku hidup bersih dan sehat di tempat-tempat strategis di sekolah tersebut. Jadi itu ya, teman-teman Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan antara implikasi dengan saran. Tadi penelitian Bapak Ibu meneliti tentang hasil penelitian dari Bapak Ibu itu menemukan bahwa ada pengaruh, ada hubungan yang signifikan antara perilaku hidup bersih dengan status gizi siswa di SMA 1 Tangerang. Maka implikasinya secara teoritis bahwa temuan data penelitian yang Bapak Ibu kemukakan itu menguatkan teori bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu berkontribusi terhadap status gizi siswa di SMA 1 Tangerang. Nah, itu implikasinya. Sementara saran itu lebih apa yang perlu dilakukan setelah tahu temuan tadi itu. Karena kita tahu bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan status gizinya, maka disarankan ke pihak sekolah untuk membuat program rutin misalnya cuci tangan menggunakan sabun sebelum makan di kantin. Nah itu, jadi itu ya Bapak Ibu, ada perbedaan sedikit, ada perbedaan antara implikasi dan saran yang dilakukan. Kalau implikasi, dampak dari temuan itu seperti apa. Kalau saran, apa yang sebenarnya dilakukan setelah kita mengetahui temuan itu. Nah, tentu Bapak Ibu, hasil penelitian itu harus jelas, logis, dan sesuai data. Makanya di dalam penelitian itu datanya boleh salah, penelitian itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong.
penelitian itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Artinya data yang kemudian kita peroleh dari lapangan boleh jadi keliru, yang jelas data itu tidak kemudian kita karang-karang. Yang berikutnya, pembahasan menjelaskan makna temuan. Kemudian rekomendasi disusun berdasarkan bukti dan implikasi memberikan kontribusi akademik dan praktis. Tadi ada implikasi teoritis. Penyajian tekstual itu maksudnya adalah tentu kita bicara tentang ringkasan data kuantitatif. Dari ketiga penyajian ini, tabel, tekstual, dan grafis, tujuannya adalah kemudian bagaimana peneliti dan pembaca itu bisa dipermudah dalam memahami temuan hasil penelitian. Nah ini ya Bapak Ibu contohnya yang tadi histogram data hasil penelitian. Histogram data hasil penelitian ini adalah grafik batang untuk data angka. Kalau kita lihat di sini, di sumbu X-nya itu tentang nilai. Sumbu Y-nya di sini itu tentang frekuensi. Atau misalnya Bapak Ibu mau membuat histogram grafik batang tentang apa tadi? Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Jadi histogram itu dalam bentuk angka kuantitatif yang dibagi dalam interval kelas. Ada intervalnya, misalnya dari 40 ke 50, 50 ke 60, 60 ke 70, 80 ke 90, 90 ke 100. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu membuat interval kelasnya 0 sampai 100. Ya, Bapak Ibu bisa membuat misalnya intervalnya 0 sampai 20, 0 sampai 20 satu batang misalnya, 20 ke 40 satu batang, kemudian 40 ke 60 0 ke 20 satu batang, 21 ke 40 misalnya satu batang, 41 ke 60 satu batang, kemudian 61 ke 80, 81 ke 100 dan seterusnya. Nah, dari data itu dari histogram itu atau grafik batang itu akan muncul nantinya di interval mana siswa itu paling banyak berperilaku hidup bersih dan sehat misalnya. Kalau kita lihat di sini siswa itu lebih banyak memperoleh nilai 70. Interval 70 ini. Nah, itu kalau data apa namanya? Dalam bentuk grafik batang atau histogram. Kemudian dalam bentuk pie chart. Nah, ini yang tadi, contoh pie chart. Jadi pie chart itu adalah diagram lingkaran yang menggambarkan proporsi setiap kategori terhadap keseluruhan data. Keseluruhan data itu maksudnya ini lingkaran penuhnya ya, Bapak Ibu, 100% ini. Ini misalnya responden negatif itu ada 25%. Mungkin yang menjawab negatif maksudnya di sini itu adalah 25%, yang menjawab netral 25%, dan yang menjawab positif itu 50%. Atau Bapak Ibu juga misalnya membuat kategori jenis kelamin yang saya sebut tadi. Katakanlah warna merah ini itu yang jenis kelamin. Katakanlah misalnya siswa kelas
10 itu yang warna merah, 25%. Karena kita mau melihat berapa persentase jumlah siswa di SMA 1 Tangerang. Misalnya yang warna merah adalah jumlah siswa kelas 10. Yang warna kuning jumlah siswa kelas 11. Yang warna hijau jumlah siswa kelas 12. Di situ akan muncul persentasenya. Kalau kita menggunakan pie chart ini atau diagram lingkaran. Nah, kemudian ada contoh scatter plot. Scatter plot di sini adalah bisa dikatakan bahwa grafik berupa titik-titik, ini X ini adalah titik-titik yang menunjukkan pasangan nilai dari dua variabel angka. Nah, scatter plot ini itu biasanya digunakan atau dipakai untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel tadi itu. Misalnya kita mau melihat apakah dua variabel itu punya hubungan katakanlah positif, negatif, atau sama sekali tidak ada hubungannya. Atau biasa juga scatter plot ini itu digunakan untuk melihat pola linear atau tidak. Misalnya di sumbu X ini, itu misalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian di sumbu Y itu misalnya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Nah, kalau kemudian titik-titiknya itu cenderung mengalami peningkatan seperti data yang tampil ini, Bapak Ibu, dari kiri bawah ke kanan atas, maka itu bisa dimaknai sebagai ada korelasi, ada hubungan yang positif. Artinya apa? Kalau di sumbu X ini itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, di sumbu Y itu adalah indeks massa tubuh siswa, maka kalau dari kiri ke kanan dia semakin meningkat, cenderung naik atau cenderung naik, maksudnya adalah maka maknanya ada korelasi positif antara perilaku hidup bersih dan sehat dan indeks massa tubuh siswa. Artinya semakin baik perilaku hidup bersih siswa, semakin baik perilaku hidup bersih dan sehat siswa, maka semakin bagus massa tubuhnya atau semakin baik status gizinya. Semakin baik status gizinya. Nah, itu gunanya untuk kalau Bapak Ibu menggunakan scatter plot bahwa ada hubungan, contohnya tadi itu ada hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat siswa dengan status gizinya. Kemudian kalau diagram alur ya ini, kalau seperti ini, Bapak Ibu menggambarkan seperti apa alurnya, alur penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Lalu kemudian ada rekomendasi penelitian. Rekomendasi penelitian itu ya tentu Bapak Ibu membuat rekomendasi itu secara spesifik. Contohnya tadi, rekomendasinya, sarannya itu ke pihak sekolah. Spesifiknya sekolah itu harus apa supaya siswa itu berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga dari perilaku hidup bersih dan sehat itu status gizinya bagus. Karena rekomendasinya, sekolah harus spesifik, sekolah harus menyediakan atau sekolah harus menyediakan di setiap atau di titik-titik tertentu tempat cuci tangan yang ada sabun cuci tangannya misalnya, atau paling tidak cairan hand sanitizer-nya. Kemudian relevan dengan temuan operasional dan relevan temuan. Ya tentu kalau Bapak Ibu kemudian meneliti tentang bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat dengan status gizi, maka jangan berikan rekomendasi tentang bagaimana cara
menaikkan tinggi badan. Karena yang mau direkomendasikan adalah bagaimana supaya siswa ini bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian memberikan solusi praktis maupun kontribusi teoritis. Rekomendasi penelitian itu juga seyogyanya disertai dengan implikasi kebijakan atau saran untuk penelitian berikutnya. Atau misalnya contoh tabel Bapak Ibu temuannya tentang kepuasan pelanggan itu masih rendah. Implikasinya ya dampaknya berarti perusahaan misalnya berisiko kehilangan kualitas. Rekomendasinya perbaiki kualitas layanan dan respon pelanggan. Temuan penelitian yang mau dilakukan misalnya pentingnya adaptasi digital. Temuan penelitiannya bahwa adopsi digital itu masih lambat di UMKM yang ada di Indonesia misalnya. Maka implikasinya ya daya saing rendah, kemudian rekomendasinya itu pelatihan literasi digital dan seterusnya. Ya, sebagai kesimpulan, teman-teman Bapak Ibu, bahwa hasil penelitian itu harus disajikan secara jelas dan logis. Kemudian pembahasan itu dilakukan itu dengan menghubungkan data dan teori. Nah, ini yang saya bilang tadi, pentingnya kemudian Bapak Ibu menggunakan teori, lalu teori itu digunakan di pembahasan. Rekomendasi itu dilakukan secara spesifik dan relevan. Kemudian implikasi memberikan kontribusi praktis dan pengembangan ilmu. Pak, maaf, suara tidak masuk. Masih belum ada, Pak. Belum ada juga Pak suaranya. Halo? Tadi Suara sudah saya ada Pak. Sudah. ada enggak? Ada Pak, ada. Sudah Pak, sudah terdengar. Tadi penjelasan saya terdengar enggak, teman-teman? Penjelasan terdengar Pak. Yang saya tampilkan slide tadi terdengar enggak? Terdengar Pak. Oh, terdengar Sesudah ya? baru tidak ada suaranya. Oh gitu. Ya, Pak. Makanya saya kaget tadi. Perasaan tadi di awal Mbak Nurul sudah bilang terdengar ya waktu kita itu tadi sebelum masuk. Iya Pak. Nah, saya takutnya tadi saya tampilkan itu slide malah enggak terdengar.
Takutnya itu. Mana teman-teman Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonfirmasi, ada yang belum dipaham terkait tugasnya. Sepertinya yang ada perpanjangan ya, Bapak Ibu, sampai tanggal 8. Ada perpanjangan untuk pengumpulan tugas 3 itu sampai tanggal 8 Desember. Yang awalnya itu sampai tanggal 1. Mungkin karena ya bencana yang menimpa saudara-saudara kita dan banyak yang chat eh, tutornya. Tutornya itu tentang kendala jaringan yang dihadapi karena akses yang sangat terisolir di sana. Nah, dari situ barangkali kemudian tutor menyampaikan ke pihak kampus, lalu kemudian direspon dengan memberikan batas kelonggaran waktu pengumpulan khusus di tugas 3. Dari yang semula tanggal 1 Desember, kemudian diundur ke tanggal 8. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu, sudah mengerjakan tugas 3-nya, lantas sudah diperiksa, dikoreksi, kemudian belum puas dengan nilainya, itu bisa dikirimkan kembali pengerjaan tugas 3-nya. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekarang tanggal 3. Hari Senin apa ya? Ya hari Senin depan terakhir batasnya teman-teman. Ya barangkali ada yang masih belum puas dengan nilai nilai tugas 3-nya. Tapi saya kira untuk di kelas kita ini luar biasa semua ya. Gitu ya Mbak Nur ya. Iya, Pak. Ayo Bapak Ibu, teman-teman yang jika ada yang mau dikomentari, ada yang mau ditanyakan, ya teman-teman Bapak Ibu yang sementara kerja, tidak apa-apa fokus ke tempat kerjanya. Ya, sambil sedikit-sedikit menyimak ya. Pak, izin bertanya, Ya silakan Mbak Nur ya. apakah ada perbedaan dalam penyusunan metode penelitian ini dengan nanti menyusun artikel ilmiah, Pak? Apakah ada perbedaan dalam menyusun artikel ilmiah dengan hasil penelitian Metode ini? penelitiannya. Metode penelitian. Pasti ada perbedaan. Apalagi artikel ilmiah, artikel jurnal maksudnya ya, yang Bapak Ibu mau terbitkan di artikel-artikel, karena kan setiap pemilik jurnal, setiap jurnal itu kan nama penerbitnya misalnya ya, jurnal bisnis dan manajemen. Nah, itu nama jurnalnya. Kalau tulisannya itu artikelnya. Nah, Bapak Ibu mau menerbitkan tulisan artikel di jurnal bisnis dan manajemen di kampus misalnya di UT. Itu biasanya ada perbedaan gaya selingkung. Gaya selingkung itu maksudnya gaya selingkung itu misalnya tentang penggunaan hurufnya, jenis hurufnya maksudnya, ukuran hurufnya, dan seterusnya. Dengan Bapak Ibu mau menerbitkan artikel yang sama di jurnal yang berbeda atau di jurnal tempat lain. Itu satu. Jadi ada perbedaan antara gaya selingkuh tentang tata cara penulisan artikelnya antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain. Biasanya agak berbeda. Nah, sementara kalau dia dalam bentuk karya tulis, skripsi maksudnya, hasil penelitian dan pembahasan itu, kalau di jurnal kan halamannya itu lebih sedikit. Halamannya lebih sedikit. Biasanya ya rentang 10 sampai 15, ada yang jarang ada yang 20-an. Paling rentang itu dengan spasi 1.
Nah, isinya di jurnal itu biasanya ada abstrak, kemudian ada latar belakang, kemudian ada tinjauan teori, kemudian ada metode, kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan dan simpulan. Tetapi di artikel ilmiah itu isinya lebih padat, dipadatkan sesuai dengan hasil penelitian yang kita lakukan. Nah, bergantung pada jurnalnya itu. Teman-teman mau menerbitkan artikel ilmiahnya itu di mana? Apakah di jurnal yang belum bereputasi, belum terindeks? Apakah jurnal yang terindeks nasional dalam bentuk SINTA, ataukah Bapak Ibu mau menerbitkan artikel dalam bentuk jurnal bereputasi internasional? Nah, itu kan biasanya seleksinya atau proses penerimaannya itu lebih ketat lagi kalau di jurnal internasional bereputasi maksudnya. Apakah di Scopus, WOS, Web of Science, atau di penerbit-penerbit yang lain. Saya kira begitu Mbak Nuri. Jadi kalau pertanyaan apakah ada perbedaan antara penulisan di skripsi, hasil penelitian dan pembahasan, pengolahan data dan seterusnya, dengan penulisan artikel ilmiah, pasti ada perbedaan. Cuma kan datanya itu, hasil penelitiannya itu tetap semuanya tidak keluar dari, kan biasanya dari skripsi itulah yang dibuat artikel ilmiahnya. Dan itu bisa dipenggal-penggal. Katakanlah teman-teman, Mbak Nur itu meneliti tentang tadi perilaku hidup bersih dan sehat. Mau meneliti tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 2 atau 3 rumusan masalah. Maka dari 3 rumusan masalah ini, Mbak Nur itu bisa menerbitkan 3 artikel. Yang sebelumnya hanya satu skripsi. Tapi karena ada 3 rumusan masalahnya, maka setiap rumusan masalah itu bisa dibuatkan artikelnya. Begitu Mbak Nuri. Baik Pak, mengerti Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dipaham ya. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu. Mbak Nuri ada enggak kewajiban untuk publikasi nanti di Prodi? Belum tahu Pak, nanti saya baru semester 6, di semester 7 baru menulis. Iya. Jadi belum tahu apakah wajib dipublikasikan atau tidak Pak. Biasanya sih sepertinya wajib, biasanya. Maksudnya wajib itu, publikasi itu alternatif. Kalau alternatif bukan wajib ya. Kalau alternatif bukan wajib. Atau alternatif yang diwajibkan. Nah, ceritanya. Ayo, makasih ya Mbak Nuri. Mudah-mudahan dimengerti. Ya, terima kasih Pak. Masih ada teman-teman? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk sesi terakhir kita, web ketiga kita untuk mata kuliah metode penelitian bisnis. Jika tidak ada, artinya kalau tidak ada, saya menganggap Bapak Ibu, teman-teman sekalian itu sudah paham. Atau barangkali masih malu, masih sungkan bertanya. Ya paling tidak saya menggunakan statistik inferensial tadi lah, bahwa saya mengeneralkan bahwa Bapak Ibu semua paham tentang materi ini, paham tentang metode penelitian bisnis ini. Gimana Bapak Ibu, teman-teman? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira barangkali bisa dicukupkan ya, Mbak Nuri, Mbak Aisyah, Mbak Rina, Mbak Andi, Agustina, Mbak Putri, Mbak Firly.
Mbak Syafira dan Mas Hendrawan. Pak, ada yang bertanya di chat, Pak. Oh, sorry. Ntar saya cek. Pak izin mau bertanya, apakah dalam penelitian di hasil akhirnya direkomendasikan memberi evaluasi dalam laporannya? Di akhir, ini laporan gimana maksudnya, Mbak Putri? Apakah dalam penelitian di hasil akhirnya direkomendasikan memberi evaluasi dalam laporannya? Laporan apa ini, Mbak Putri? Apakah laporan penelitiannya atau laporan apa ya? Mungkin bisa laporan penelitian. Oh bukan Mbak Putri. Jadi rekomendasi itu sifatnya untuk ke pihak pihak lain terkait penelitian kita. Bukan ke laporan kita. Apakah dalam penelitian di hasil akhirnya direkomendasikan memberi evaluasi dalam laporan. Jadi hasil akhir penelitian kita itu rekomendasinya ke pihak eksternal dari penelitian kita. Misalnya tadi itu kita meneliti tentang perilaku hidup bersih dengan status gizi siswa di SMA 1 Tangerang. Berarti yang kita rekomendasikan adalah misalnya ke pihak sekolah tadi, bagaimana pihak sekolah itu menyediakan tempat cuci tangan, atau misalnya ke orang tuanya. Oh, supaya diajar lagi anaknya supaya misalnya bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Intinya hasil akhir dari penelitian yang Mbak Putri lakukan itu rekomendasinya ke pihak apa namanya? Ke pihak eksternal dari Mbak Putrinya, bukan ke laporan dari penelitiannya. Bentar. Oke, Mbak Rina, nama apa dalam tulisannya Bapak makin tinggi faktor internal siswa. Nah, ini Mbak Rina, sepertinya yang saya komentari ya di tugasnya, itu kan Mbak Rina itu mau meneliti tentang minat. Setahu saya itu ya, minat siswa. Iya Pak, Uh-uh. yang siswa. Sama kan saya mencantumkan 3 variabel. Variabel, sebentar saya cek dulu ya Mbak.
Nah, ntar Mbak Rina ya, saya baru nih buka. Nah, hasil penelitian dari Mbak Rina itu kan kuesionernya itu dari 25 responden. Jurusan Teknik Jaringan di SMK Al-Amah dari kelas 10, 11, dan 12. Jumlahnya 95 responden. Nah, Mbak Rina itu kan ada 3 variabel ya yang diteliti. Itu minat belajar, rencana karir, dan motivasi. Ya, Nah, makanya kenapa kemudian saya menyarankan untuk variabel yang tidak terkait dengan penelitian itu tidak perlu dicantumkan. Misalnya karena cuma 3 variabel. Tadi itu minat, kemudian rencana karir, dan motivasi. Artinya fasilitas dan dukungan guru itu tidak masuk di variabel. Meskipun barangkali dia berpengaruh. Itu maksud saya Mbak Rina. oh iya Pak, makasih. Jadi meskipun fasilitas dan dukungan guru itu berpengaruh terhadap motivasi, hanya saja kan Mbak Rina tidak mencantumkan fasilitas dan dukungan guru itu sebagai variabel. Makanya saya sarankan untuk sebaiknya tidak usah dicantumkan. Karena Mbak Rina itu fokusnya pada 3 variabel saja, motivasi, kemudian rencana karir, dan minat belajar. Oke, minat belajarnya bagus. Kan yang harusnya Mbak Rina teliti, apakah minat belajar itu berpengaruh terhadap motivasi dan rencana karirnya? Atau minat belajar dan rencana karir itu berpengaruh terhadap motivasinya misalnya? Atau apakah motivasi itu, kalau saya lihat, itu apakah motivasi itu berpengaruh terhadap minat belajar dan rencana karir? Karena motivasi itu variabel Y-nya. Sementara minat belajar dan rencana karir itu variabel X-nya, X1 dan X2. Berarti Mbak Rina mau mengetahui hipotesisnya adalah motivasi itu diduga berpengaruh terhadap minat belajar dan rencana karir. Kan fokusnya ke 3 variabel ini saja. Ya meskipun barangkali data di lapangan itu menunjukkan bahwa fasilitas dan dukungan guru itu berpengaruh terhadap motivasinya. Tapi kan itu tidak kita anggap sebagai variabel dalam penelitian kita. Makanya saya sarankan untuk tidak usah dicantumkan atau dieliminasi saja. Gitu kira-kira Mbak Rina. Ya, terima kasih Pak. Oke. Masih ada teman-teman, Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, sekira kita cukupkan ya. Gimana nih, Ibu, teman-teman? Gimana Mbak Nuri, Mbak Andi, Mbak Rina? Iya Pak. Aman ya? Insya Allah Terima aman, kasih. Pak. Ya, sudah. Siap. Oke, baik teman-teman. Karena saya kira ya saya menganggap dan saya berharap Bapak Ibu mungkin memahami apa yang telah kita diskusikan hari ini, apa yang saya sampaikan, dan kalaupun Bapak Ibu masih kebingungan dan butuh bantuan ke depan, saya masih terbuka untuk kita sharing dan diskusi bersama. Bisa melalui grup ataupun chat secara pribadi ya Bapak Ibu. Ketika ke depan, mungkin di kesempatan yang lain, saya tidak lagi membersamai dalam proses penyelesaian teman-teman Bapak Ibu, tapi saya masih terbuka untuk kemudian Bapak Ibu mengabari atau chat saya secara pribadi untuk kita berdiskusi tentang metode penelitian atau barangkali tahap penyelesaian studinya,
tahap penyelesaian akademiknya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Karena ini merupakan tutorial webinar yang ketiga atau terakhir untuk seluruh rangkaian dari sesi 8 sesi, kurang lebih 8 sesi di di mata kuliah metode penelitian bisnis ini. Maka tentu saya sekali lagi barangkali secara pribadi mohon maaf sekiranya dalam penyampaian, dalam pemaparan, pemberian informasi ada hal-hal yang kurang berkenan, banyak materi yang barangkali belum Bapak Ibu pahami, maka saya memohon kesediaannya Bapak Ibu untuk memaafkan saya, membuka hati dengan lapang dada untuk beri maaf sekiranya dalam penyampaian saya ada juga kata yang menyinggung perasaan kondisi dari Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Terima kasih sharing-sharingnya kurang lebih 3 kali webinar sampai hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf karena jadwalnya agak berubah dari jadwal web 1 dan 2 kita sebelumnya. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu, teman-teman. Terakhir barangkali bisa enggak dinyalakan kameranya sebentar saja Bapak Ibu. Supaya bukti dokumentasi gitu. Oke. Ya. Ya. Maaf ya Mbak Aisyah, sebentar. Mungkin di tempat kerja Mbak Aisyahnya. Mbak Putri bisa enggak boleh diaktifkan dulu kameranya. Saya mau Mbak Firly, Mbak Syafira, Mas Hendra bisa enggak dinyalakan kameranya sebentar. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Ya, sama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Sebentar, saya set dulu. Saya set dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi senyum. Satu, dua. Senyum yang lebar. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak atas Ya, ilmunya. sehat-sehat.
Ya, juga, sehat. Pak. Terima kasih. Amin. Sehat-sehat semua teman-teman Bapak Ibu. Semoga kita dipertemukan secara apa ya? Nanti di ruang, bukan lagi di ruang virtual seperti ini. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya, kebersamaannya kurang lebih 3 kali pertemuan. Sekali lagi sehat-sehat semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya. Ya, Pak, izin.